Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 2 Katingan Tengah. Dalam video ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan peran saya, Mujianto SPD, sebagai supervisor, Ledianti Sianturi, SPD, sebagai coach, serta Sari Ayu SPD sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ledi dan Bu Sari. Selamat siang Pak. Ya, senang sekali bertemu dengan Bu Ledi dengan Bu Sari siang hari ini. Hari ini kita akan memulai sesi supervisi dan coaching ya. Perkenalkan, saya Mujianto, nanti bertindak sebagai supervisor, Bu Ledianti Sianturi sebagai coaching, dan Bu Sari Ayu sebagai coachee. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ledi. Selamat siang Pak. Terima kasih Bu Ledi sudah mau meluangkan waktu untuk pertemuan kita di siang hari ini. Apa kabar Bu Ledi? Puji Tuhan Pak, kabarnya baik. Ya, senang mendengar Bu Ledi dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya Pak. Hari ini kita ada jadwal untuk coaching ya, Bu Ledi dengan Bu Sari. Tapi sebelum kita mulai nih, saya mau membahas nih rubrik penilaian untuk sesi coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ledi. Menurut Bu Ledi nih, bagaimana alur tirta, metode rasa, dan kompetensi inti berperan dalam coaching yang efektif, Bu? Oke Pak, menurut saya coaching ini kan bisa dilakukan melalui coaching tirta, yaitu ada tujuan umum, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah di sini nanti kita itu harus sebagai coach ya harus memiliki kemitraan lah gitu, proses kreatif, terus gitu memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian kompetensi ini yang seharusnya yang dimiliki coach itu juga seperti kehadiran penuh Pak, seperti present, terus mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa Pak. Bagus sekali ya penguasaan Bu Ledi mengenai coaching ini. Bu Ledi memahami betul alur tirta, metode rasa, dan kompetensi inti coaching itu. Untuk hari ini Bu, kompetensi coaching apa ya yang ingin Bu Ledi fokuskan ya dalam sesi coaching pada siang hari ini? Yang saya ingin kembangkan itu yang pertama itu ya Pak, saya akan menanyakan kabar dulu pada coachingnya gitu. Kabarnya, terus menggali apa yang akan kami bahas nanti selama proses coachingnya, terus kemudian nanti di sesi coachingnya ini juga nanti kitanya bisa menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya, dan kemudian saya akan memastikan solusi-solusi tersebut disampaikan itu dan dilakukan di aksi nyata yang akan dikerjakan beliau. Terus nanti semoga di sesi coaching yang berjalan ini nanti berjalan dengan baik Pak dan lancar aja Pak. Seperti itu Pak. Iya, jadi Bu Ledi akan fokus pada solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan Bu Ledi ya. Iya Pak. Sekali lagi Bu, ada pertanyaan. Apa indikator keberhasilan Bu Ledi sebagai coach nanti yang Bu Ledi harapkan dari coachingnya Bu? Indikatornya yaitu kalau dari saya Pak, saya ingin menggali pertanyaan yang berbobot Pak gitu. Apakah berbobot atau tidak nanti bisa kami diskusikan selama proses coachingnya Pak. Iya. Jadi Bu Ledi ingin menggali pertanyaan yang berbobot ya? Iya Pak. Ya. Baik, saya berharap apa yang dilakukan oleh Bu Ledi sebagai coach dan coachee Bu Sari nanti berhasil sesi coachingnya.
Saya persilahkan Bu Ledi untuk melakukan sesi coaching. Oke Pak, ya terima kasih. Oke. Hai Bu Sari, selamat siang. Hai, Bu Ledi, selamat siang juga. Apa kabarnya hari ini Bu Sari? Alhamdulillah, baik sekali Bu Ledi. Bu Ledi sendiri bagaimana nih kabarnya, Bu? Ya. Baik Bu Ledi, pada kesempatan hari ini bolehkah saya meminta waktunya nih Bu Ledi untuk di coaching hari ini, karena saya ini ada sesuatu yang menjadi pikiran saya, ada yang sepertinya membebani pikiran saya nih selama beberapa hari ini. Boleh nggak Bu Ledi? Oh, sangat boleh dong Bu, nggak apa-apa. Ya silahkan Bu. Nah, yang mau kita ceritakan hari ini tentang apa ya Bu? Jadi seperti ini Bu Ledi, ini kan ada wali kelas 2 itu kan pernah cerita nih ke saya. Jadi salah satu muridnya ini kan belum bisa membaca. Nah, jadi seperti apa ya? Kayaknya tuh mengeluh. Kenapa anak ini kok belum bisa membaca sih, Bu Ayu? Seperti itu. Nah, ini kan kebetulan anak ini kan waktu kelas 1 itu kan saya yang pegang. Jadi itulah yang menjadi kayak menjadi pikiran saya, kok saya jadi kayak merasa bersalah atau kayak disalahkan gitu loh Bu Ledi. Oke, berarti ada anak kelas 2 yang sampai sejauh ini belum bisa membaca, seperti itu ya Bu Sari. Jadi nih, menurut Bu Sari, yang apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan sih saya bisa mendapatkan solusi mungkin ya dari percakapan kita hari ini tentang bagaimana sih cara yang efektif supaya anak tersebut ini nantinya bisa membaca gitu, agar tidak membebani wali kelasnya juga, dan saya juga akhirnya nanti juga jadi plong juga kan, karena kan itu juga menjadi beban juga di pikiran saya nih Bu Ledi. Gitu Bu Ledi. Oh, berarti Ibu sebagai wali kelas merasa anaknya ini apa sih yang akan mau dikerjakan ya Bu ya gitu. Nah, terus Bu Sari tadi merasa supaya bisa membaca biar plong gitu, biar jangan jadi beban terhadap Ibu Sari sebagai wali kelasnya ya Bu. Nah, menurut Bu Sari, hal apa saja yang membuat si anak ini tidak bisa membaca Bu? Adakah kira-kira yang membuat dia tidak membaca? Misalnya contohnya dia terlalu banyak bermain, atau dia terlalu tidak diajarin orang tua, atau gimana Bu? Jadi begini ya Bu Ledi, anak ini kan dia sekarang duduk di kelas 2 nih Bu Ledi. Ya. Dia di kelas 2 ini kan dengan wali kelas baru. Nah, dulu kan waktu kelas 1 itu kan sama saya nih, saya wali kelasnya. Nah, memang anak tersebut naik kelas, belum bisa baca tapi memang dinaikkan kelas kemarin kan. Karena kita kan ada banyak pertimbangan kan kemarin kan untuk menaikkannya itu. Nah, di sini kalau berdasarkan pengamatan saya yang sebelumnya waktu di kelas 1, ini si anak ini memang dia ini kurang perhatian dari orang tuanya. Karena orang tuanya ini kan boleh profesinya sebagai polisi nih. Ayah sama ibunya itu sama-sama polisi. Jadi sama-sama sibuk dan mungkin kurang memperhatikan anaknya. Jadi inilah mungkin yang menjadi salah satu penyebab anak tersebut belum bisa membaca, seperti itu Bu. Oh, oke Bu, gitu ya. Berarti orang tuanya, ibunya sebagai apa Bu? Kerjanya sebagai apa? Sama polisi Bu. Oh, sama. Iya. Oh ya, berarti sama-sama polisi, banyak aktivitas dan kesibukan di pekerjaannya sebagai polisi ya Bu, membuat si anak ini mungkin tidak diperhatikan secara maksimal ya. Gitu. Iya betul. Oh begitu ya Bu. Nah gini Bu, apa
apa pernah Ibu melakukan komunikasi dengan orang tua tersebut gitu? Maksudnya kan tadi kan Ibu hanya mengetahui bahwa polisi, sudah pernah berdiskusikah dengan orang tuanya tersebut, misalnya bagaimana pembelajaran si anak ini di rumah, atau sudah Ibu ajak orang tuanya datang ke sekolah untuk diskusi sharing gitu mengenai si anak ini? Ya. Sebelumnya itu kan memang pernah Bu, beliau itu saya panggil waktu di kelas 1 dulu ya Bu ya, ini ceritanya. Beliau itu memang pernah saya panggil ya. Beliau juga menyampaikan bahwa sebenarnya memang beliau berdua itu memang benar-benar sibuk, dan katanya itu kan berangkat pagi, pulang malam itu ya si anak ini sudah tidur. Jadi mungkin tidak ada waktu untuk mengajari anaknya. Sementara anaknya ini kan katanya di rumah ini tinggalnya cuma sama pengasuh, begitu Bu Lady. Oke Bu. Berarti si anak tinggal dengan pengasuh, kebanyakan tinggal dengan pengasuh ya Bu. Iya. Terus dia kurang perhatian, akhirnya tidak membaca gitu, tidak bisalah membaca gitu. Nah, menurut Bu Sari nih, kira-kira nih Bu Sari, Ibu sudah melakukan atau bagaimana nanti caranya Ibu untuk, kan Ibu sudah tahu ceritanya, kedua orang tua bersama-sama polisi sibuk, si anak tidak diperhatikan, si anak tinggal dengan pengasuh. Nah, kira-kira nih Bu Sari, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan si anak membaca tersebut? Ibu kan sudah tahu kondisinya. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengetahui kesulitan tersebut lagi, Bu? Bukan hanya kita hanya kan seperti cerita Bu Sari tadi, hanya mengetahui apa. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu Sari untuk mengatasi tersebut, Bu? Adakah hal-hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya. Ini saya bicara yang di kelas 1 dulu ya Bu ya. Iya. Sebelumnya juga saya juga sudah ini kan sudah ya mungkin ya udah semaksimal mungkin lah membantunya untuk mengajari. Cuman mungkin di sini ada pengaruh lain juga yang membuat anak tersebut masih belum bisa membaca ini Bu. Mungkin salah satunya pengaruh dari intelektualnya ya Bu ya, kurangnya daya ingat anak tersebut. Jadi ketika kita ajarin hari ini mungkin dia ingat, besoknya udah lupa lagi, seperti itu Bu. Oke. Berarti baik Bu ya. Jadi Ibu Sari kan sudah melakukan pendekatan lah ya Bu. Pendekatan terhadap orang tua terlebih dahulu, melihat kondisi si anak, melihat kondisi orang tua dari segi pekerjaan. Nah, sekarang Bu, kalau boleh tahu, strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk melaksanakan pendampingan pada anak tersebut, Bu? Ibu kan sudah mengetahui semuanya. Sekarang strateginya gimana sih caranya Ibu untuk mendampingi si anak supaya tadi kan Ibu katakan lagi intelektualnya kurang gitu. Apa strategi Ibu? Ya, ini kan, nah kita balik lagi ya Bu ya ke yang disampaikan oleh wali kelas 2-nya. Nah, mungkin nanti saya akan coba ini mungkin berkoordinasikan juga sama wali kelasnya, menyampaikan terkait kenapa anak tersebut kok sampai sekarang masih belum bisa membaca. Terus mungkin nanti bisa ini juga kan sharing juga lah nanti sama wali kelasnya bagaimana supaya anak tersebut bisa termotivasi lah untuk bisa membaca gitu loh, untuk mau membaca gitu loh Bu. Oke Bu, selain strategi itu Bu, ada lagi strategi yang langsung mungkin strateginya bisa kita lihat di YouTube. Adakah Ibu melihat di YouTube atau di TikTok seperti itu, strategi gimana caranya supaya anak ini bisa termotivasi untuk membaca? Oh iya. Selain daripada tadi Ibu mengatakan yang jawaban Ibu yang tadi, ada strategi yang lain Kak Bu? Ya mungkin nanti juga ini ya Bu ya, mungkin saya juga akan sedikit memberikan masukan mungkin ya kepada wali kelasnya untuk menggunakan media ajar yang
bervariatif, menggunakan model-model pembelajaran yang menyenangkan mungkin nantinya kan. Karena kan yang kita tahu kan di YouTube itu banyak sekali ya video pembelajaran yang untuk membuat anak bisa membaca gitu ya, boleh di YouTube. Saya lihat di TikTok juga banyak kan. Mungkin nanti saya akan bisa arahkan wali kelasnya untuk bisa menggunakan video-video pembelajaran tersebut gitu, Bu. Oke Bu, oke. Terus jadi sekarang kan Ibu sudah mempunyai rencana untuk menyelesaikan itu kan Bu? Nah, berarti rencananya tadi seperti yang Ibu katakan boleh nanti melihat di YouTube, di TikTok, ya kan Bu? Nah, kemudian itu rencana yang paling bagus menurut saya. Terus gimana caranya Ibu mengerjakan rencana itu Bu? Baik. Mungkin nanti saya akan melakukan ini ya, mungkin mendampingi wali kelasnya ya Bu ya. Mendampingi wali kelasnya nanti untuk melakukan pendampingan kepada murid yang belum bisa membaca tadi, agar saya juga nanti bisa melihat progresnya kan, bagaimana apakah dengan menggunakan media ini si anak termotivasi membacanya, atau menggunakan model pembelajaran yang ini dan segala macam. Mungkin itu nanti saya akan mendampingi wali kelasnya dulu nih Bu. Oke, saya akan dampingi wali kelasnya dulu. Oke Bu. Nah Bu Sari, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu rencanakan untuk ini Bu? Ya, komitmen saya ya tadi, saya harus ini nih Bu, harus konsisten juga kan mendampingi wali kelasnya. Karena kalau misalnya mungkin kita nggak ngejudge orang ya, mungkin kalau bilangnya oh ya nanti saya akan melakukan ini setiap ini, tapi nanti kalau tidak kita tidak kita pantau, tidak kita dampingi, khawatirnya hal tersebut tidak dilaksanakan. Nah, itu nanti akan berakibat anak tersebut ya tidak akan ada perkembangan gitu loh, boleh di. Jadi mungkin saya akan melakukan ini nih nanti, memantau dan mendampingi wali kelasnya nanti dalam melakukan pendampingan kepada murid tersebut gitu, boleh di. Oke Bu, selain dukungan dari wali kelas Bu, Ibu perlunya dukungan dari mana saja Bu? Selain daripada wali kelas, daripada si anak, selain dari anak juga, Ibu butuh dukungan dari siapa lagi Bu? Kalau menurut saya sih dukungan yang sangat perlu itu ya mungkin dari orang tua juga ya, boleh dia. Orang tua itu sangat penting sekali kan. Walaupun misalnya orang tuanya ini sibuk, tidak bisa mendampingi secara khusus pada anaknya, mungkin bisa disampaikan kepada pengasuhnya kan. Pengasuh ini di rumah ini bisa memberikan ini kan kepada anaknya, mengajari membaca, begitu loh, boleh dia. Oke, tadi komitmen sudah ya Bu, sekarang dukungan. Terus tadi juga sudah Ibu jelaskan rencana. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, kapan Ibu akan memulai rencana-rencana tersebut Bu? Mungkin secepatnya ya Bu Ledi, karena ini kan memang saya tuh jadi beban ya buat saya, karena kan wali kelas ini kan bilang ini loh, ini dari murid Bayu ini kok nggak bisa baca sampai sekarang gitu loh, jadi kayak beban di pikiran saya juga. Mungkin saya akan secepatnya nanti dalam minggu depan lah, nanti saya akan coba koordinasi sama dan mengatur jadwal pendampingan mungkin pada anak tersebut. Oke Bu. Baik sekali ya, bagus sekali ya dukungannya, rencana Ibu, terus nanti minggu ini gitu. Saya sangat mendukung ya Bu rencana yang Ibu buat gitu. Semoga rencananya lancar gitu dan sesuai yang Ibu harapkan ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu Ledi sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini mengcoaching saya. Iya Bu, sama-sama. Nah Bu Sari, apa yang dapat Ibu simpulkan dari obrolan kita hari ini Bu? Ya, mungkin tadi di awal kan saya merasa ini ya Bu Ledi, kok kayaknya ada beban yang
di pikiran saya itu loh Bu Ledi. Karena memang saya ini kan eh, wali kelasnya curhat ke saya, ya saya nggak cerita lagi ke klien. Jadi saya itu cuman kayak mendam sendiri gitu loh. Ya setelah ngobrol dengan Bu Ledi, ini saya sudah mendapat pencerahan lah, adalah solusi yang nanti akan saya laksanakan. Oke Bu, amin ya Bu. Saya juga merasa senang loh Bu Sari mendapatkan kesempatan bisa melakukan coaching bersama Bu Sari. Nah, mendengarkan curhatan lah ya, cerita dari Bu Sari, anaknya yang sudah kelas 2 tidak belum bisa membaca dengan kesibukan orang tua yang pekerjaannya adalah polisi dan kebanyakan melakukan aktivitas di luar daerah mungkin ya Bu. Terus si anaknya juga yang hanya tinggal dengan pengasuh. Nah, ketika dengan tinggal pengasuh, ya mungkin pengasuhnya hanya menjaganya ya biasa yang sebaik aja gitu. Maksudnya kalau dalam belajar tidak 100% diajarin gitu. Bisa saja pengasuhnya terlalu sibuk untuk mengurus rumah tangga gitu ya Bu. Sangat seru sekali ya Bu. Semoga nanti rencana-rencana Ibu ini luar biasa ya rencananya. Saya sangat mendukung nanti ke depannya rencana ke depannya ini berjalan dengan lancar Bu. Ya, baik Bu Ledi. Mungkin nanti juga kalau misalnya ketemu di Lokakarya, saya akan cerita nih nanti Bu Ledi bagaimana progresnya nanti tentang rencana aksi nanti. Oke Bu, siap. Saya pasti bisa Bu mendengarkan ceritaan. Gitu. Berarti nanti pas di Lokakarya kita akan berdiskusi lagi ya Bu, melihat progres rencana yang Ibu udah kerjakan udah sampai sejauh mana hasilnya. Nanti kita diskusikan supaya kita sama-sama juga Bu belajar. Oh, berarti Ibu Sari sudah mengerjakan ini. Oh, berarti Ibu Sari sudah yang seperti ini mengerjakannya. Untuk memaksimalkan supaya kita juga membantu sebagai guru ya gitu. Supaya rasa tanggung jawab kita itu supaya makin mantap gitu untuk seorang anak yang kelas 2 dan sebentar lagi kan nanti kelas 3. Nah, supaya lancar membaca. Nah, saya harapannya seperti itu sih ya Bu. Betul. Terima kasih ya Bu Ledi, hari ini sudah memberikan banyak manfaat lah untuk saya. Saya bisa menemukan solusi nih atas permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu, terima kasih juga Bu ya. Sehat-sehat ya Bu Sari ya. Ya, sehat juga untuk Bu Ledi ya. Terima kasih ya Bu Ledi. Oke Bu, iya terima kasih juga. Tetap semangat ya Bu Sari. Semangat. Oke, terima kasih Bu Sari. Selamat siang. Selamat siang juga Bu Ledi. Ya, terima kasih Bu Ledi ya sudah melakukan sesi coach. Ada beberapa catatan yang telah saya buat dari sesi coach yang dilakukan oleh Bu Ledi. Saya mencatat sekitar 20 menit Bu Ledi melakukan sesi coach dengan coachi Bu Sari Ayu. Dan suasananya cukup cair. Saya pun sebagai supervisor mencatat beberapa poin yang Bu Ledi dan Bu Sari, terutama Bu Sari, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Apa sih, pertanyaan saya, apa sih yang Bu Ledi anggap sebagai indikator keberhasilan? Indikator keberhasilan pada sesi coaching siang hari ini. Iya Pak, terima kasih. Indikator yang menurut saya tadi yang menurut saya ya paling berhasil itu adalah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Karena ketika Bu Sari merasa terbebani merasa terbebani bahwa si anaknya ini sudah kelas 2 tidak bisa membaca dan Bu Sari merasa terbebani dan Bu Sari ini mempunyai masalah lah ya gitu dan Bu Sari pengen solusi yang gimana yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Sari seperti tadi dari dukungan dari orang tua yang pertama sekali, wali kelas, anak. Itu sih Pak pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, itu luar biasa ya yang dilakukan oleh Bu Ledi.
Dari pengamatan saya malah Bu Ledi sudah menggunakan beberapa teknik dengan baik. Di situ di samping melakukan teknik itu pertanyaan berbobot, Bu Ledi juga menjadi pendengar yang aktif. Malah Ya Pak. saya melihat Bu Ledi sebagai coach yang kekinian ya, karena melibatkan di situ ada TikTok dan YouTube untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Ya Pak. Bagaimana perasaan Bu Ledi itu mengenai hal itu? Perasaan saya luar biasa ya Pak, senang bisa membantu Bu Sari gitu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan persoalan yang dihadapi Bu Sari gitu. Terus Bu Sari kan mempunyai strategi gitu, strategi jitunya gitu. Jadi saya sepertinya kayak berada di posisinya Bu Sari. Oh ini ya, iya ya gitu. Jadi merasa semangat gitu Pak, merasa semangat dan senang Pak. Bagus sekali ya Bu Ledi bisa merefleksikan itu. Psikiater dan psikolog mungkin bisa kalah dengan Bu Ledi nih kalau apa yang dilakukan Bu Ledi seperti ini. Apa kompetensi lain sih yang Bu Ledi ingin kembangkan tuh setelah sesi ini? Tadi kan ada pertanyaan berbobot. Mungkin di kesempatan lain ada kompetensi lain yang ingin Bu Ledi kembangkan? Ada sih Pak gitu. Misalnya apa ya? Lebih aktif lagi lah seperti kehadiran yang penuh itu. Terus ketika kehadiran yang penuh, si coach dan si coachingnya itu mempunyai chemistry Pak gitu. Terus nyambung gitu, nyambung ngobrol gitu. Maksudnya tidak apa ya, maksudnya nyambung yang diceritakan oleh coachingnya seperti ini, terus si coachingnya menjawab gitu dengan sempurna. Ya, itu langkah Terus yang Pak, baik. ini satu lagi Pak, mendengarkan dengan rasa Pak gitu. Oh, mendengarkan dengan rasa. Memperhatikan ya rasa. Ya, langkah yang baik kalau saya melihat memang chemistry antara Bu Ledi sebagai coach dengan coach Bu Sari cukup terjalin baik ya. Meskipun ini lewat tatap maya nih. Bu Ledi ada waktu lain untuk pertemuan lanjutan antara kita berdua nih untuk membahas strategi untuk mengembangkan kompetensi lain yang ingin Bu Ledi kembangkan tadi, kesadaran penuh. Mungkin ada waktu luang kapan Bu Ledi bisa? Oh, boleh Pak, siap. Kapan Pak Mujinya bisa, nanti hubungi saya juga siap Pak. Iya, sangat termotivasi Bu Ledi ya. Iya, Jarang saya menemukan guru di era sekarang ini yang semangatnya seperti Bu Ledi. Dan saya melihat Bu Ledi sangat berbakat menjadi coach ya. Coach bersama rekan sejawat. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat ya dalam sesi coaching ini. Terima kasih banyak Bu Ledi atas waktunya. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Sudah jadi supervisor Pak. Ya.